Sesi. Nah, tentunya itu tidak cuma-cuma, pasti ada kesepakatan ya, namanya usaha bisnis ya. Kamu cari untung kan? Dengan pertanyaan jangan menyebutkan nama. Baik, terima kasih Pak Taidan selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang atas pemaparannya. Kami selaku mewakili dosen atau koordinator, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan dimohon kepada para peserta audiens, kami mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kepada ibu-ibu. Kami hanya memohon hanya 2 pertanyaan saja karena masih ada 2 kelompok lagi, di mana hari ini adalah hari PT. Tentang hak merek ini bagi UMKM hanya 2 pertanyaan saja. Mungkin ibu, salah satu ibu yang mana, silakan diangkat tangan, sebutkan namanya supaya kami catat. Terima kasih. Mohon maaf ibu. Materi kedua dilanjutkan dengan memahami pengajuan hak paten dan duplikasi pengambat penerbitan hak paten. Yang saya hormati Bapak Camat beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak TNI dan Polri, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian seperjuangan, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak menghilangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita meranjang kepada pembahasan, disambut baik oleh profesor dan ide-idenya tersebut. Lalu teori ini dinamakan trade propagation dan dikenal dunia adalah. Terima kasih atas penyampaian, walaupun kami baru datang karena tadi ada warga yang meninggal. Saya Abdul Wahid, RW 04 Perum Suradita, kebetulan juga pelaku usaha khususnya UMKM. Beberapa hal yang ditanyakan oleh warga kami, juga teman-teman anggota, adalah proses hak paten ini pertama gratis atau berbayar, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurbaraka. Selama ini sih saya suka mendengar ya, nggak tahu betul atau enggak, saya cari penjelasannya. Kalau kita punya merek dagang yang mirip-mirip dengan nama orang, itu nanti bisa jadi penghambat untuk pendaftaran mendapat atau legalitas ya kalau merek dagang. Ya. Terus nih bunda-bunda nih, gimana ini? Ayahanda, bunda-bunda. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya judul dulu, terkait judul. Nah, ini mungkin jadi pemaparan terakhir ya, moderatornya jadi pemaparan terakhir. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait materi memahami proses mediasi di pengadilan dan mengapa memprioritaskan jalur kesepakatan perdamaian sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, di sini ibu-ibu, saya mau nanya. Kami akan menyampaikan terkait dengan PKM ini. Itu adalah memang agenda dari Universitas Pamulang, baik seluruh fakultas, terutama yang kami laksanakan sekarang adalah Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Jadi, di mana tujuan dari Universitas Pamulang ini melaksanakan PKM, yaitu merupakan suatu agenda termasuk Fakultas Hukum dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat. Yang kedua, di mana PKM ini dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang sebagai paket untuk mengikuti ujian skripsi. Berikutnya, dengan adanya bantuan dan kerjasama Pak Camat, Pak Sekcam dengan jajarannya di tingkat Muspika, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Camat beserta masyarakatnya yang notabene-nya bisa memberikan peluang kepada kami untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, terutama di kantor Kecamatan Cisauk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fakultas Hukum hari ini pemaparan itu tentang apa, Pak? Dan kenapa peserta yang diundang tersebut dari kalangan mana gitu? Baik, di mana materinya adalah
ada beberapa 3 materi kami melaksanakan di Kecamatan Cisauk ini. Ada 3 kelompok, di mana per kelompok itu mempunyai tema dan judul berbeda-beda. Di mana yang tema yang satu itu adalah merupakan pemahaman legalitas hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Di mana hak merek ini kita memberikan gambaran masyarakat khusus Kecamatan Cisauk, terutama adalah kewirausahaan yang UMKM, ya, UMKM. Karena kebanyakan masyarakat kita Indonesia khususnya umumnya banyak yang berusaha-usaha untuk UMKM, supaya kita memberikan gambaran kepada masyarakat kita agar nanti di mana hak mereknya itu supaya didaftarkan, ya. Jadi kalau tidak didaftarkan dikhawatirkan akan menjadi kendala hukum. Sehingga dengan kehadiran kami Fakultas Hukum Universitas Pamulang memberikan gambaran-gambaran tentang hak merek, ya, tentang hak merek. Berikutnya yang satu adalah merupakan hak paten, ya. Hak paten itu adalah hak lisensi, ya. Jadi itu hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Jadi sehingga pada saat pelaksanaannya nanti itu orang itu tidak sembarang ingin menerobos hak paten atau lisensi orang lain. Berikutnya adalah mediasi, ya, mediasi di pengadilan tentang prioritas kesepakatan perdamaian, ya, berdasarkan peraturan Perma Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Kita memberikan gambaran masyarakat supaya masyarakat kita ini mungkin ada sebagian yang sudah memahami tentang hukum, ada sebagian yang mungkin yang belum. Maka dari kehadiran kami sebagai mahasiswa Unpam, khususnya Fakultas Hukum, untuk memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana sih manfaat dan kegunaan hukum itu sendiri. Sehingga nanti mereka dalam melaksanakan usahanya atau UMKM-nya, jadi harus berdasarkan hukum. Dalam arti ini kalau kita contoh aja hak merek itu, ya kita harus mendaftarkan di hak intelektual Indonesia, ya. Jadi di sana setiap kita usaha dagang dan lain sebagainya itu harus terdaftar, ya, di kepemerintahan, harus daftar di Dirjen ya, BUMN dan lain sebagainya. Harapan terakhir kami adalah mudah-mudahan dengan kehadiran kami sebagai mahasiswa Unpam di Kecamatan Cisauk ini, mudah-mudahan menjadi tolok ukur bagi masyarakat kita, ya, khususnya UMKM dan kewirausahaan. Demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Nama saya adalah Muhdar, ya, sebagai koordinator umum pengabdian kepada masyarakat di Cisauk. Semester kami adalah semester 6. Sama-sama Bapak, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi barusan disampaikan oleh salah satu mahasiswa atau koordinator umum daripada mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dari Pak Mudar. Jadi Pak, saya Ibu Emma Suherman. Ibu Endang, ya? Emma Suherman. Kami memiliki produk fashion craft, brandnya El Maria de Gallery. Kami pernah mendapatkan seperti ini juga di kabupaten Pak. Pada saat itu dari Kemenkumham, ya. Dan kami karena brand kami itu dari 2006, makanya saya tidak segera mendaftarkan brand kami ini.
Tapi kami punya alasan karena apa? Logo kami itu masih berubah, belum pas. Dan alhamdulillah 2018 lah ya, kami sudah mendapatkan yang pas untuk brand kami ini. Tapi di situ kami juga ada kendala karena KTP kami yang masih DKI dan tapi domisili usaha kami di Cisauk. Sebenarnya mungkin nggak ini bisa itu didaftarkan Pak. Cuma ada beberapa kendala juga buat kami karena di situ memang butuh biaya dan tidak sedikit biaya yang kami keluarkan. Nah mungkin ini ibu-ibu dan bunda ini sudah ada juga mungkin ya brandnya yang sudah lama ya. Dan mungkin diamnya kami itu mungkin bukan karena itu, mungkin kami tidak mengerti ketidakmengertian kami bagaimana cara prosesnya. Terus mungkin sekali ya harus ada yang menuntut itu. Kami kecamatan lah ya, kami butuhkan panduan gitu. Bagaimana untuk mengkoordinir ibu-ibu ini untuk mendapatkan hak patennya kalau memang brand itu sudah bagus, sudah pasti ya. Makanya mungkin kalau memang bisa dimediasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh ibu tentang kewirausahaan atau UMKM-nya, silakan dimediasi. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, apa boleh buat, silakan lari kepada pengadilan, proses hukum. Intinya negara kita adalah negara hukum. Ya walaupun sekarang mungkin memang ada beberapa kok hukum tidak jalan dan lain sebagainya. Terima kasih, saya Haji Abdul Wahid, Ketua RW 04 Perumnas Suradita. Berterima kasih pada kesempatan yang sangat baik ini kami mendapatkan masukan dan sekaligus pelatihan dari PKM, program kepada masyarakat, terutama dari para mahasiswa yang sedang menjalankan S1, di mana hari ini memberikan materi tentang hak paten dan legalitas dan beserta pengurusannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Unpam, Universitas Pamulang, yang banyak memberikan sosialisasi, edukasi dan juga info-info yang terbaik khususnya bagi para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Cisauk. Terima kasih, sukses selalu untuk Unpam. Sukses. Alhamdulillah kegiatan pengabdian ke masyarakat sudah selesai. Jadi program pengabdian ke masyarakat adalah bentuk kepedulian Unpam ke masyarakat untuk memahami hal-hal hukum khususnya terkait dengan usaha ya. Itu ada hak merek, hak paten, dan mediasi di pengadilan. Jadi diharapkan dengan adanya pengabdian ke masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang, masyarakat bisa memahami masalah hukum yang terkait dengan dunia usaha. Jadi diharapkan nanti masyarakat tidak ada lagi yang terjerat kasus hukum, dan bila mana terjerat pun bisa mudah untuk menyelesaikannya. Jadi paham hal-hal hukum yang terkait dengan dunia usaha ya, khususnya ini kan diadakan di lingkungan kecamatan, di Kabupaten Tangerang. Sedangkan Unpam sendiri kan di Kota Tangerang Selatan. Kenapa itu, Pak? Ya, jadi PKM itu tidak terfokus pada satu daerah ataupun daerah sekitar kampus saja. Jadi kita seluruh Indonesia kalau memang bisa terjangkau, ya kita jangkau. Ya, kawan-kawan kita kemarin yang gelombang 1 sudah melaksanakan juga di daerah Kabupaten Pandeglang. Ya, jadi tidak terfokus pada karena Unpam di Tangerang Selatan harus di Tangerang Selatan, tidak ya. Jadi silakan mahasiswa masing-masing kelompoknya menentukan daerah mana yang akan dijadikan tempat untuk melaksanakan PKM tersebut. Teman-teman dari semester 6 ini, Pak, apakah ada rencana kelanjutan kegiatan sosialisasi lagi atau hanya sekali ini aja? Ya, untuk program PKM dari Fakultas Universitas Pamulang, Fakultas Hukum, ini akan dilaksanakan kontinu ya. Artinya nanti karena PKM ini sebagai syarat untuk mengajukan skripsi ya. Nanti jadi setelah PKM para mahasiswa ini akan mendapatkan sertifikat PKM. Nah, itu menjadi persyaratan untuk ujian akhir atau skripsi untuk menempuh gelar sarjana hukum di Universitas Pamulang. Harapannya Pak nanti Pak setelah acara ini ataupun memang kalau diterima skripsinya seperti apa nanti bagaimana?
Ya, kami berharap khususnya para sarjana hukum Pamulang ya, Universitas Pamulang bisa mengabdikan ke masyarakat selama hidupnya ya, khususnya di bidang hukum. Jadi kita akan mengadakan penyuluhan-penyuluhan ataupun sosialisasi ke masyarakat dimanapun kita berada dan kapanpun. Jadi intinya membuat masyarakat itu paham atau melek hukum, begitu. Terima kasih Pak. Pak Ijan ya? Iya, betul.